Assalamualaikum, kembali lagi di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas update dari Atlas OS yang akhirnya sudah rilis versi terbarunya, yaitu Atlas OS versi 3.1. Atlas OS ini merupakan sebuah operating system Windows yang sudah dioptimasi dan juga sudah dimodifikasi, dihilangkan beberapa fitur-fitur dan aplikasi bawaan yang tidak diperlukan sehingga bisa kita gunakan untuk menjalankan game dengan lebih optimal. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah cobain Atlas OS versi Windows 10 1803, kali ini kita akan cobain Atlas OS versi terbaru untuk Windows 11 versi 23H2 dan Windows 10 versi 22H2. Dan informasi juga buat teman-teman, saat ini Atlas OS sudah tidak lagi menyediakan file ISO yang bisa langsung kita install ke laptop atau ke PC ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan Atlas OS ini, kalian harus install dulu Windows 10 versi 22H2 atau Windows 11 versi 23H2. Baru setelah itu kalian bisa ubah Windows yang sudah kalian install tadi menggunakan Playbook dan juga AME Wizard. Hal ini sama juga dengan ReviOS, saat ini juga sudah tidak menyediakan file ISO. Untuk mengubah dari Windows ke ReviOS ataupun ke Atlas OS, kalian bisa gunakan yang namanya AME Wizard dan kalian tinggal pilih playbooknya apakah ReviOS atau Atlas OS atau yang lain untuk mengubah Windows kalian ke versi Lite sesuai dengan keinginan kalian. Jadi langkah yang pertama, kalau teman-teman ingin menggunakan Atlas OS versi terbaru, silahkan install dulu Windows 10 atau Windows 11-nya ke laptop atau ke PC kalian. Kalau kalian belum bisa menginstal, kalian bisa tonton dulu tutorial cara install Windows 10 atau Windows 11. Nanti kita sertakan juga linknya di deskripsi pada video ini. Dan sekarang kita akan langsung mulai mengubah Windows yang baru saja kita install ke Atlas OS-nya. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkoffer.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order, kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, Fasterpay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian, kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Windows 11 yang akan kita ubah ke Atlas OS. Untuk versi Windows 11 yang kita gunakan ini, kita langsung cek aja di menu settings. Di sini teman-teman bisa lihat untuk edisinya adalah Windows 11 Pro, versinya 23H2 dan OS build-nya 22631.2428. Dan kita juga sudah aktivasi Windows 11 Pro yang kita gunakan ini. Karena kalau kita belum aktivasi, kita tidak bisa untuk ubah ke Atlas OS. Jadi salah satu syaratnya kalian sudah harus aktivasi Windows yang kalian gunakan. Kemudian sebelum kita akan ubah ke Atlas OS, kita akan cek dulu di bagian Task Manager. Di sini teman-teman bisa lihat untuk RAM usage-nya saat idle seperti ini sekitar 2,7 GB. Dan kita coba lihat di CPU-nya, untuk prosesnya sekitar 126 proses dan yang dihandle di sini 50 ribuan. Jadi lumayan besar untuk handle dan juga proses yang ada di Windows 11 versi 23H2 ini. Selanjutnya untuk mulai mengubah ke Atlas OS, yang pertama silahkan masuk ke website dari atlasos.net. Di sini teman-teman bisa baca informasi tentang Atlas OS-nya. Dan di sini kalau kita lihat sekarang tampilan website Atlas OS juga sudah baru, lebih clean dan juga lebih kelihatan profesional jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini a modification of Windows design for gamers, karena memang Atlas OS ini dioptimasi untuk kalian gunakan main game. Atlas OS ini juga sudah direview dan dicoba beberapa influencer dan juga beberapa website. Bahkan Linus Tech Tip pun juga sudah mencoba Atlas OS ini guys. Kalau kita lihat di sini Atlas OS versus Windows, kalian bisa turunkan CPU usage dari 2-10% ke 0%. Kemudian RAM usage dari 2,3 GB bisa jadi 1,2 GB aja. Dan untuk game Valorant FPS dari 200-an bisa naik sampai 300-an FPS. Untuk detail dari benchmark ini kalian bisa langsung lihat dari sini. Teman-teman bisa lihat spesifikasi yang digunakan, settingannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa.
Nanti kita juga akan coba untuk gunakan main game apakah performanya naik atau tidak. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Kemudian untuk mulai menggunakan Atlas OS ini kalian hanya perlu download 2 bahan aja, yaitu Atlas Playbook dan juga Ame Wizard. Langsung aja kalian download bahannya dari sini. Di sini kita sudah download 2 bahannya teman-teman, Ame Wizard Beta dan juga Playbooknya. Sekarang kita akan langsung ekstrak bahannya. Klik kanan di sini, pilih Extract All dan pilih Extract. Kemudian kita ekstrak bahan yang kedua yang Atlas OS Playbook, klik kanan di sini, pilih Extract All dan pilih Extract juga. Untuk file yang ada di dalam folder Atlas Playbook ini ada 3. Yang pertama ada Playbooknya, kemudian ada Bypass Windows 11 Requirement. Kalau teman-teman menjalankan Windows 11-nya di laptop atau di PC yang tidak support untuk Windows 11, dan di sini ada Registry Disable Automatic Driver Installation. Kalau teman-teman baru fresh install Windows-nya, kalian jalankan ini dulu agar nanti driver-driver yang terinstall itu hanya benar-benar yang kalian butuhkan aja. Cara menggunakannya tinggal double klik, lalu pilih Run, kemudian pilih Yes dan pilih Yes. Setelah itu pilih OK untuk disable automatic driver installation-nya. Setelah selesai kita close dulu file explorer-nya. Kemudian untuk mulai mengubah Windows 11 ke Atlas OS, silahkan masuk ke folder Ame Wizard Beta dan jalankan Ame Wizard Beta-nya. Klik kanan, pilih Run as Administrator, lalu pilih More Info dan pilih Run Anyway. Selanjutnya kalian tinggal klik di sini dan arahkan ke folder Atlas Playbook, kemudian pilih file Atlas Playbook versi 032 atau versi paling barunya, lalu pilih Open. Tunggu loadingnya. Kemudian di sini kita juga perlu disable Windows Security terlebih dahulu. Caranya tinggal pilih Run Action, kemudian pilih Open Windows Security, dan kalian off-kan semua yang ada di sini. Setelah selesai kalian bisa close disable security-nya dan tinggal pilih Next. Kemudian tunggu detecting activation dan analyzing-nya sampai selesai. Setelah selesai kalian tinggal pilih Next, lalu pilih Next lagi dan pilih Agree. Setelah itu pilih Select Option. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih apakah ingin enable Windows Defender atau ingin disable atau mematikan Windows Defender-nya secara permanen. Kalau kalian butuh RAM usage yang sangat kecil, kalian bisa pilih disable Windows Defender-nya. Tetapi kalau teman-teman masih butuh Windows Defender untuk mencegah adanya malware atau virus yang masuk ke laptop atau ke PC kalian, mending kalian pilih enable Defender aja. Tapi di video kali ini kita akan pilih yang Disable Defender ya, agar kita bisa lihat seberapa kecil RAM usage yang ada di Atlas OS versi terbaru ini. Kemudian pilih Next. Selalu di sini teman-teman bisa pilih untuk Windows mitigasinya apakah ingin di disable atau default. Kita akan gunakan default aja dan pilih Next. Selalu untuk core isolationnya kita akan disable, pilih Next lagi. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih apakah ingin remove Microsoft Edge-nya, karena memang Microsoft Edge ini RAM usage-nya juga lumayan besar dan sering run in background walaupun kita tidak jalankan Microsoft Edge-nya. Nah, di sini kita akan remove, jadi kita centang di sini. Lalu di sini ada juga disable Bluetooth, kalian bisa disable Bluetooth kalian. Tapi kalau kalian menggunakan device Bluetooth, hilangkan aja centangnya agar Bluetooth-nya masih bisa digunakan. Dan di sini yang terakhir kita juga akan disable power saving agar performanya lebih mantap lagi. Setelah itu tinggal pilih Next. Kemudian kalian bisa pilih pengganti dari Microsoft Edge kalau kalian tadi ingin meremove Microsoft Edge yang kalian gunakan. Kita akan gunakan Waterbox dan pilih OK. Setelah selesai tinggal pilih Next. Kemudian tunggu applying playbooknya sampai selesai. Ini akan memakan waktu beberapa lama ya, dan nanti setelah prosesnya selesai, laptop atau PC kalian akan langsung restart dan langsung masuk ke Atlas OS-nya. Jadi kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, prosesnya udah selesai dan sekarang kita sudah masuk ke Atlas OS-nya. Kalian bisa lihat dari wallpapernya udah ganti. Kemudian di bagian taskbarnya pun sekarang juga jadi lebih simple ya kelihatannya. Sekarang kita akan langsung cek di Task Manager aja. Di sini teman-teman bisa lihat untuk RAM usage-nya sudah turun cukup jauh. Saat ini hanya 1,3 GB saja. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di websitenya Atlas OS ya untuk benchmarknya tadi. Kemudian untuk CPU-nya di sini kita bisa lihat prosesnya sekarang hanya 62 proses, yang sebelumnya tadi sekitar 130 proses. Jadi hampir 50 proses sudah dihilangkan atau di-disable di Atlas OS ini. Begitupun dengan handle-nya di sini juga turun sangat jauh, yang membuat Atlas OS ini akan jauh lebih ringan dan juga lebih enak digunakan di laptop atau di PC yang kalian gunakan. Lalu di sini untuk browser Microsoft Edge-nya juga sudah berhasil kita ganti menjadi Waterbox. Kalau kalian ingin cari aplikasi, download driver, kalian bisa gunakan Waterbox ini.
sebagai browser baru kalian yang RAM usage-nya lebih kecil kalau dibandingkan dengan Microsoft Edge. Dan kalau kita lihat di sini juga ada folder Atlas OS. Ini isinya adalah tools-tools yang bisa membantu kalian setelah kalian mengubah Windows menjadi Atlas OS seperti ini. Di sini ada beberapa folder mulai dari software, drivers, configuration, Windows setting, advanced configuration, security, dan juga troubleshooting. Misal kalian ingin update atau install driver, kalian tinggal masuk ke drivers, kemudian kalian bisa langsung pilih driver instruction untuk melihat cara untuk install dan update driversnya. Selanjutnya kalian juga bisa masih melakukan tweak opsional. Kita coba masuk ke sini. Di sini ada ALT tab, delivery optimization, dan beberapa tweak yang bisa kalian lakukan di Atlas OS ini dengan mudah. Misal kalian ingin ganti konteks menu Windows 11, saat ini kalau kita klik kanan di desktop, konteks menunya sudah kembali seperti yang lama atau seperti yang ada di Windows 10. Kalau kalian ingin gunakan konteks menu yang ada di Windows 11, kalian tinggal aktifkan aja registry di sini. Misal ingin ganti ke konteks menu yang baru, kalian tinggal double klik di registry new konteks menu, pilih yes, kemudian pilih yes lagi, lalu pilih OK. Maka sekarang konteks menunya akan jadi konteks menu Windows 11 seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan apakah suka yang lama atau yang baru, guys. Kemudian tidak lengkap kalau kita tidak coba gaming test di Atlas OS ini, dan berikut adalah perbandingan gaming performance Atlas OS versus Windows 11 23H2.